Stres mboten, Pak? Sedurunge corona usahanya lancar, begitu ada corona usahane ya tanggapannya Pak Bambang mulai berkurang. Dikit nukang ora pernah bar, gara-gara corona nukangnya banyak yang prei misalnya. Tapi sekarang alhamdulillah Pak ya, tumbuh lagi. Ya, itu cara Allah mengganti rezeki ya. Itu pas-pas tentu. Yang kedua, ini Pak, ada yang namanya penyakit culture shock. Tapi saya terjemahkan bahasa jenengan mawon. Culture shock itu kagetan. Apa Pak? Kagetan. Ana wong rambutnya abang kepingin melok. Bu. Nek ana wong duwe untune ana emase kepengin mboten jenengan. Pak, aku kepengen kayak ngono kok Pak, ben ditambah cantik gitu ya. Luar biasa ya. Saiki zamane wong wedok iku alisnya diapakno, Bu? Jangan ya kepengen, Bu. Sing kepengen bapake. Sekarang istilahnya ibu-ibu itu sekarang kepengen glowing. Iya, anak saya kelas 6 Bang, udah glowing gitu. Masya Allah. Bisa cilik nduk, enggak wis gede. Ya Allah. Ibu-ibu yang ngoten kepengen glowing. Masya Allah, amplopnya bapak era cukup kanggo ngono. Bejone Pak, jangan bunyi bojo, wis pokoknya apa jare bapake. Ya, istri saya itu termasuk alhamdulillah. Ya, ndak usah gitu-gitu. Bah, wis pokoknya aku mau tabarut sabar ya. Alhamdulillah ya. Jadi glowing, akhirnya apa itu? Jadi kagetan. Roh tanggane duwe sepeda motor anyar kepengin apa meneh wong bunder iki akeh pembebasan tanah ya. Duwe akeh-akeh. Tanggane di mobil kepengin duwe kayak ceritane wong ndi niku? Jenuh pundi? Wadung dan kawan-kawan. Kula nggih tiyang jenuh ngenten nggih. Banter duwe dua akeh kaget ya, duit kanggo apa? Tukono mobil. Begitu mobil wis legrek mangan apa? Nah, ini culture shock. Kaget ya, kaget. Maka hidup ini tidak usah kaget ya. Tetap saja berjalan sesuai dengan iman kita. Ya. Ini Bu, bentuk tiang kaget Ibu. Apa Kang Guyu? Ayo iki Bu. Sekarang ada budaya tren ibu-ibu itu namanya jilbab. Kenapa Bu? Jilbab, bukan jilbab. Lah iya jangan tak kenal no, ini bahasa gaul Ibu. Nek bapak-bapaknya semeneng delok jilbab itu. Jilbab itu berjilbab tetapi apa? Bentuk tubuhnya kira-kira nek tiyang bunder nggih ngoten. Nggih. Pripun Pak Sumantri, murid-murid jenengan iki. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau ke rumah sakit niku, ya enten ibu-ibu itu nggawa jilbaban niku itu ngunjungi pasien. Nggih ngeten niki, kayak sini niki. Akhirnya tak foto kang guri brek, tak sebarno nang ngene grup. Inilah tipe jilbab. Ya, jilbab itu sing seneng iku nek delok kang guri. Nek kang ngarep mbomboan ya. Itu namanya pakai busana tipis yang ketat yang kelihatan, tidak ada bedanya. Hati-hati Bu ya, ini tidak akan mencium bau, tidak akan mencium bau surga. Ya, hati-hati Bu ya. Jadi kalau pakai jilbab ya jilbab tenanan sampai dada Bu ya. Kalau perlu sampai dengkul. Lah monggo nih yang pengen ngoten. Oh jare Pak Bambang, murid-muridku Pak Rozak, mara pengajian jenengan jilbabe dawa. Berhasil mboten? Ya monggo. Ape nang sawah pakai kaos kon mateng, kaos mulai. Ya menyesuaikan diri Pak ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jangan terserah mau ambil sebelah kiri monggo, sebelah kanan monggo. Kedua-duanya ada dalilnya ya. Saya tak sampaikan gambar-gambar mawon ya. Fungsi utama pakaian itu yang penting menutup aurat ya.
Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu. Ini yang terkait dengan kajian kita yang paling penting, mulai pudarnya kesadaran keagamaan. Mulai pudarnya kesadaran beragama. Orang itu kalau sudah kena penyakit tadi, wahan tadi, itu nanti yang paling berbahaya itu kena penyakit yang ketiga itu. Ya. Kata Nabi di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, la yanqudhannal islamu urwatan. Nanti Bapak Ibu, Islam itu nanti akan dicabut pelan-pelan. Dicabut pelan-pelan. Kira-kira pripun caranya nyabut? Ya. Kama yang kudul jab hablu kuwatan. Seperti apa itu? Sebagaimana terurainya tali satu persatu. Tali ku jangan bunter gitu Pak ya. Ku tarik ya kan. Nah, pudar. Kata Nabi di dalam hadis yang lain, ya. Wa aulahunna naqdhan. Pertama kali yang dicabut oleh Allah itu tentang hukum. Hukum tidak lagi berpihak kepada orang kecil. Hukum berpihak kepada wani piro. NPWP, nomor piro wani piro. Jadi nanti jenengan ketika diproses hukum itu, jenengan kira-kira mau suwe atau mboten itu tergantung apa Pak? Iso nebus piro. Nah, kalau nggak bisa nebus ya semakin lama. Tapi kalau bisa nebus, walaupun dihukum paling banter 3 dino, sak minggu maksimal, iso medal. Yang kedua, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apa itu istilahnya Pak? Tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya kalau orang yang dekat dengan kekuasaan, hukum itu nggak berlaku. Kayak siapa Pak? Kayak siapa Pak? Banyak kasus Pak ya. Orang gede-gede yang punya kasus itu menguap gitu. Tetapi kalau orang kecil nyolong telo tangganya dihukum piro? Telung wulan do. Nyolong telo itu Pak ya. Ya. Kata Nabi, wa akhiruhunna as-salat. Nanti yang akan dicabut oleh Allah terakhir kali adalah sholat. Sholat itu lalu menjadi tidak penting lagi. Kira-kira begini Pak ya. Allah menyindir di dalam surat Maryam, nanti bisa dilihat. Surat Maryam ayat pinten? 59 sampai ayat 60. Fa khalafa mim ba'dihim khalfan. Nanti Bapak Ibu, generasi kita ini akan diganti dengan generasi-generasi adha'us shalah. Generasi yang ngeremehno. Alhamdulillah, bunder ini luar biasa. Salatnya terjaga. Anak-anak kita ajak ke masjid mau. Jangan di kota-kota, Pak. Masjid itu tempatnya wong tua-tua atau wong nom-nom. Masjid itu tempatnya wong tua-tua atau wong nom-nom. Nah, ini masjid tempatnya siapa Pak? Tua nom. Alhamdulillah, luar biasa. Maka saya begitu di kongkon ngaji nengkene saweneng ya. Ada usalah, wattaba usahawat, dan generasi yang suka tadi lo buat perut dan di bawah perut, atau terjebak pada budaya molimo. Kenapa Bu? Molimo. Apa molimo itu Pak? Main urung-urung kok medon, main, minum, maling, terus medok lagi medok. Sing ngono-ngono ku pakai wis kae. Pokoke metu ra eling omah wis kae ya. Iku ada usahawat. Ada usahawat. Fa saufa yalqauna ghaya. Dan kamu nanti akan melihat kondisi masyarakat yang goya. Goya itu masyarakat yang ora jelas. Iki wong mukmin atau wong kafir. Apa meneh tahun baru. Ora ana bedane wong mukmin wong kafir, identitasnya wis ra ono. Jenengane temriki alhamdulillah apa meneh mlebu masjid. Kalau kawatos Bu ya, ketika kita di masjid masih menjadi orang yang beriman. Tapi ini medal masjid
Ini susah. Ya susah kan gitu ya. Dalam masjid masih beriman, medal masjid. Ra jelas ya. Apa meneh ketemu koncone. Koncone yo senengane gawe halakoh. Halakoh tiap malam. Isine wong 7, kitabe centak. Kitabe centak, ora kitab Al-Qur'an, Pak. Kitabe sing bumbu ngadeg-ngadeg lho, Pak. Iku kitabe, Pak. Mari ngombe terus iku dikire, Pak. Mriki ngenten. Kata terus sekedhi. Oh, ngono-ngono tok, Bu. Iki ahli daya iki gagal ya. Nah, itu khawatir ya itu. Ya, itu goya itu, Bu ya. Di masjid gini. Dia ajak tahlilan, Masya Allah luar biasa pakaian itu. Wah, siapa yang njaluk donga barang ya. Tapi begitu malam-malam ya, ketemu koncone. Ayo bro, melaku bro, nanti. Wes pakai nang pojok kono. Apa? Jamaah nyentak. Jamaah nyentak. Waduh luar biasa. Ini kathah ini ya, kathah. Oleh karena itu hati-hati. Oleh karena itu kita harus kembalikan agar tidak menjadi generasi ini, kita harus tabah. Tabah itu apa? Tabah ya tubuh taubatan. Kenapa Pak? Balik, kembali ke jalan yang lurus. Wa amana lan notoi imane ditoto ya Pak ya. Masjid ini adalah merupakan tempat apa? Tempat jangkarnya menoto iman. Wa amilas solehah. Wa amilas solehah. Lan gelem ngamal soleh. Kalau seperti itu Pak, faulaika yadkhulunal jannah. Insyaallah tujuan kita masih lurus-lurus saja, yaitu al jannah. Wala yudlamuna syai'a, dan tidak akan mungkin belok kanan belok kiri. Ngajine Pak Roja ngoten nerjemahane. Nah, saya terjemahkan apa adanya ayat, jangan bingung ya. Jadi insya Allah tujuan kita lurus, syaratnya telu. Yang pertama apa? Tabah. Kenapa Bu? Tabah. Tabah itu taubat. Maca istighfar. Sedina ping pinten? Nek Rasulullah itu sedina ping 100. Di hadis itu kadang 70, kadang ping 100. Jenengan istighfar ping pinten? Masa pisan ora blas banget, Pak. Ya nemen-nemen Astagfirullah itu ya dibaca istighfar, memperbanyak istighfar supaya kita kembali kepada Allah. Apalagi kalau di malam Jumat membaca doa Sayyidul Is, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka wa abu'u bidzambik faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kok jangan lara terus mati maca iku, dakhalal jannah, jangan akan masuk surga. Tabah. Yang kedua, njaga imane kenceng ora lurus. Ayo A, B yo B, kayak Pak Bambang ya. Ini Ustaz, enggak bener Ustaz. Nah, ayo A, B yo B. Tapi jenenge urip iku ya. Nah, kalau ana blesete saiki. Tapi balik meneh gitu ya. Nek bleset ya segera balik ya. Ya. Jadi begitu berbuat kesalahan kembali kepada kebenaran. Wa amila sholihan. Kaping 3 apa Bu? Beramal soleh. Amal soleh itu tidak monopoli wong lanang. Bapak Ibu, amal soleh itu tidak monopoli wong lanang. Masjid ini luar biasa. Di masjid-masjid itu biasanya amal soleh itu monopoli ini wong lanang katok. Wong wedoke ora keduman, ya. Kemarin ada jamaah tanya, Ustaz, kalau ada orang laki-laki datang pertama sholat Jumat itu dapat pahala sebesar apa Pak? Onta. Kelompok nomor loro oleh apa Bu? Sapi. Kelompok nomor 3 oleh wedhuse etawa. Kelompok 4 oleh PT. Kelompok 5 oleh endok. Kelompok paling akhir wassalam illa masya'a, terserah Allah mau dikai atau ora. Kalau ibu-ibu protes, Ustaz,
Nek wong lanang enak Ustaz. Bahkan kalau dia masuk pertama dicatat kebaikannya oleh malaikat sampai khotib napa Bu? Naik mim. Nah nek kula niku pripun Ustaz? Wong wedok-wedok. Nah, kula guyone ngene. Nek masjite iku ya nyediani wong wedok, jangan sami angsal. Tapi nek masjite mboten nyediani wong wedok, jangan hanya memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat kebaikan seperti kebaikan bapaknya. Nah, gitu saja berdoa. Insya Allah Allah ngasih kebaikan yang sama. Kira-kira ngoten, Mbak. Nah, piye Ustaz carane ya ditingkat guri kanggo wong wedok. Ono carane. Duwike, Pak, gampang. Kok apa jarene Pak Adi Mulya. Ngoten nggih? Allahumma amin. Loh, ini ayatnya ada. Man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu. Sapa wonge sing gelem amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wahuwa mu'min, dan dia beriman pada Allah, akan kami beri kehidupan dunia yang baik dan akan saya balas dengan balasan yang lebih baik nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dahulu. Nah, jangan sampai meremehkan masalah ibadah ya. Hidup ini tujuannya apa toh, Pak? Hidup itu hanya menjawab 3 hal saja. Ini jangan sakit menjawab 3 hal ini, insya Allah hidupnya akan sukses. Hidupnya akan sukses. Perlu komitmen, ya, komitmen, tujuan dan strategi. Lurus beribadah tadi tujuannya ke surga, strateginya 3, taba, amanah, wa mila. Nah, 3 hal itu apa? Yang perlu kita jawab, dari mana kita? Jangan kalau ditakonin, jangan iku asal usulnya saya pundi. Hai Pak, jenengan itu kira-kira jebedus anak nang donya atau diciptakan oleh Allah? Kita diciptakan oleh Allah Pak ya, dari proses melalui bapak ibu kita. Nah setelah kita hidup ini untuk apa Pak? Hidup untuk apa Pak? Nah setelah kita hidup mau kemana? Iya, bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya akan kaji di sini aja yang terakhir. Untuk apa kita hidup di dunia? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita hidup di dunia itu tidak ada lain kecuali untuk beribadah. Kalau kita ibadah kepada Allah, hidup kita akan dijamin Allah. Ini pernah saya sampaikan di sini, ya. 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, sebelum corona pokoknya. Di sini pernah saya sampaikan. Berarti 1 tahun yang lalu Pak ya. Hadis ini riwayat Tirmidzi untuk mengakhiri khutbah ini ya. Hadis bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innallaha ta'ala yaqul. Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq li'ibadati. Tafarraq itu sempatkan kamu beribadah kepadaku. Sebab kadang-kadang enten tiang ibadah itu ora sempat. Kakean urusan PT, urusan wedhus, urusan sapi, urusan jagung, urusan apa malih? Bekecot, minyak, urusane ngono kuwi. Ora sempat. Ngono kok mulai ibuke ku ya ijek ngongkon apa? Gawe kandang, golek pangan. Aduh bingung saat nggak sempat. Maka barang siapa yang menyempatkan sebagian hidupnya untuk beribadah padaku. Bapak, jangan ya sholat itu pirang menit toh, Pak? 5 menit ping 5 berarti pirang moan. Selama jangan urip sedina itu pirang jam. Akeh uripe akeh ibadahe. Tenane. Ibadah kita itu maksimal itu 30 menit. Beda nih Nabi. Nabi itu sholat sampai apa? Niki nih. Napa niki? Mata kakinya sampai napa? Kenging napa? Sampai bengak kenging napa kira-kira? Blusukan nang alas. Boten saking katai rukuk langsung sujud. Ditanya Mbak Aisyah, Nabi
Waqad ghafarta ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa sampean kan wis diampuni Gusti Allah kabeh. Limadza fa'alta dzalika? Kenapa Nabi ibadahmu kaya ngoten? Apa kata Nabi? Sah. Apa enggak boleh aku itu menjadi hamba yang bersyukur? Mati Bapak Ibu. Jawabannya ibadah itu untuk bersyukur kepada Allah. Jenengan diberi dua nikmat. Apa itu Pak? Sehat dan sempat. Maka bersyukur di ibadah. Kata Allah, tafarraq li ibadati. Sempatna ibadah. Nek sampean uripe gelem ibadah kata Allah, amla sadraka ghinan. Hidupmu akan saya jamin cukup. Napa Pak? Cukup. Lawan cukup itu napa? Sugih. Lawan sugih. Le ora kere. Agna wa akna. Kaya dan cukup. Bukan miskin, ya. Diberi rezeki cukup. Dikasih rezeki 1 juta cukup. 2 juta cukup. 3 juta tambah kurang Pak. Oh, kadang lu dikasih akeh tambah kurang. Enak dikasih cukup aja Pak ya. Yang penting cukup. Kasih bojo situ Bapak kurang. Cukup. Kalau cukup itu menenteramkan hati. Dikasih rezeki Allah 3 juta cukup tambahan 5 juta kurang. Iya. Seandainya dikasih 1 lembah gunung, kepengen 2 gunung. Kalau nggak kasih 2 gunung, kepengen 3. Wala yamla'u fi jawfihi, nggak akan pernah berhenti perutnya itu illat turab. Sebelum dia masuk kemana? Masuk ke tanah. Nek wis masuk ke tanah, mati, ora kepengin maneh. Wa asaddu faqraka, kefakiranmu akan dihilangkan oleh Allah. Wa illa taf'al, kalau kamu nggak mau, malak tayadaka sughlan, usahamu itu hanya cari kesibukan tok. Golek panganane ora pernah cukup. Jadi malah tambah ketoke malah miskin. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu, hidup kita diberikan kemudahan oleh Allah, rezeki kita diberi kecukupan oleh Allah, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita diberi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, agar hidup kita betul-betul seperti itu, marilah kita istiqomah, menjaga dan merawat, ya, dengan istiqomah. Terus menerus apa yang bisa kita lakukan, wa ingqalla, walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Sak mampune, nek jangan bisa sedekah ya monggo, nek ora iso sedekah kathah, ya. Kata Nabi, wa fi wati ahadikum sedekah. Pak, aja guyu nggih. Ibu-ibu tak kandhani nggih. Di dalam kemaluan bapak-bapak itu ada sedekah lho, Bu. Bener Bu, makanya jenengan diajak bapaknya kudu gel. Nah coba nih jenengan boten gelem, terus ambil sopo. Makanya kata Nabi, wa fi wati ahadikum sedekah. Di dalam kemaluan bapak-bapak itu ada sedekah. Ustaz, nanti malam saya sedekah. Monggo. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi tiang-tiang beriman, bertakwa dan mengimani Allah, giat beramal saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.